Lebih mendingan kayak beli ada diemin aja gitu kali ya Pak, beli dan lupain kali ya. Beli dengan tujuan pegang hingga jatuh tempo. Kalau Anda beli dengan tujuan nanti harganya naik kamu jual, dari awal tahun sampai dengan 2-3 bulan ke depan harganya masih akan volatile dan saya kira jatuhnya cukup dalam. Karena yang 10 tahun sih jatuhnya 7% Hmm. dari awal tahun yang Oke. sampai April. Oke, oke. Semoga menjawab ya untuk Henny pertanyaannya. Tuh. Oke, kita ini ada pertanyaan, kita jawab lagi apa pertanyaan selanjutnya. Masih ada berhubungan sama inflasi dari Sigit. Oke. Nah, Pak, ketika inflasi naik, sektor apa yang diuntungkan, Pak? Apa berpengaruh ke IHSG? Saatnya buat beli? Ya, inflasi itu hanya satu faktor saja. Saham kan ada banyak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena laporan keuangan perbankan itu bagus. Pemulihan ekonomi itu ya akan diuntungkan. Reksadana kita sekarang heavy di perbankan yang dikelola Panin ya. Kemudian komoditi ya, komoditi laporan keuangan dia yang sudah bagus sekali 2021 diperkirakan masih bisa lebih bagus lagi di 2022. Cuma naiknya sudah nggak gila-gilaan. Jadi kalau Hmm. 2021 compare 2020 kita lihat laba bersihnya PTBA, Adaro, Doi, pokoknya perusahaan batu bara yang top-top yang kita lihat ya. Itu kan labanya mungkin naiknya sudah bukan 50-100, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan. Nah, 2022 ini masih bisa naik ya, tapi nggak akan naik 2-3 kali lipat. Mungkin naiknya 30-50% itu masih dimungkinkan. Jadi itu di energi, cuma ya hati-hati ya, namanya harga saham kalau sudah tinggi rawan koreksi. Yang akan menyusul setelah itu kemungkinan di konsumsi dan properti. Jadi dia agak terlambat ya. Karena kan kalau batu bara kan gampang, kamu produksi satu, harga jualnya berapa. Kalau konsumsi kan nggak langsung pulih, naikkan harga juga nggak gampang. Kayak rokok misalnya. Rokok kalau harganya dinaikkan terlalu tinggi, dia naikin harga rokoknya misalnya satu bungkusnya berapa, bisa aja orang langsung pindah ke rokok yang lebih murah gitu. Tuh. Jadi sensitivitinya tinggi. Kalau kayak batu bara gitu enggak, orang nggak punya pilihan. Kalau dia punya listrik pakai batu bara, ya dia harus beli dengan berapapun harganya. Mobil kamu misalnya isinya solar, ya kan nggak mungkin kamu ganti dengan pertalite yang lebih murah. Kan itu. Jadi kalau untuk laporan keuangan, ketika kondisi lagi bagus, komoditi bisa langsung mencerminkan. Tapi kalau konsumsi itu sama properti butuh waktu. Jadi ya Oh, mungkin dia belum belum sekarang, tapi mudah-mudahan bisa menyusul. Beberapa reksadana kita juga menjadikan perbankan, energi dan properti ya sebagai portfolio dia yang porsinya agak besar supaya harapannya tahun ini bisa di atas IHSG. oke. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mau cek juga nih reksadana Panin itu bisa langsung kunjungin websitenya aja ya. Bisa mau cek-cek fun fact sheet-nya gitu. Mungkin reksadana Panin itu isinya apa aja sih? Bisa langsung ke panin-am.co.id. Nah, itu banyak tuh produk-produknya ya. Teman-teman nanti kalau mau invest untuk tahun ini gitu ya, mungkin uh, cuan dari sahamnya nih pindahin ke reksadana, boleh tuh dicek langsung reksadana Paninnya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong juga menurut Pak Rudi nih, komoditi ini apakah akan terus berlanjut sampai akhir tahun, awal tahun depan, atau that's it, selesai gitu. Tadi karena kan di market kita juga kenal istilah market discount everything ya gitu. Market ada gila-gilaan, jadi koreksi pun ya udah wajar sebenarnya gitu ya. Tapi apakah setelah koreksi itu uh, adalah the end of the story, atau masih akan lanjut lagi, atau kira-kira market akan cari yang baru nih? Seperti itu. Oke. Yang akan menopang rally di komoditi itu adalah laporan keuangan. Selama laporan Hmm. keuangannya lebih tinggi dibandingkan 2021, masih ada cerita. Oke. Okay. Yang akan menjadi sentimen negatif bagi komoditi ini adalah investasi berkelanjutan atau green investing. Batu bara itu dianggap investasi yang tidak green. Kalau tidak ada perang Ukraina Oke. Rusia, tidak ada apa, kita kan sudah ingat tak sebelum ini semua katanya mau beralih kan ke energi bersih kan.
Saham batu bara kan tahun lalu harga batu baranya sudah kemana, sahamnya juga mati di tempat kan, sampai begitu kan, ya. Jadi itu semua karena green investment gitu, investasi berkelanjutan. Itu seperti reksadana syariah saja. BCA bagus tapi nggak bisa beli karena dia bukan syariah. Nah, green investment itu adalah suatu gerakan di mana semakin banyak fund-fund ya yang dia menetapkan saya itu dalam investasi harus ke perusahaan yang menjunjung tinggi investasi berkelanjutan. Batu bara itu tidak halal. Ya, jadi itu haram menurut investment. Kelapa sawit ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Nah, jadi kalau misalnya isu green investment semakin lama semakin kuat, itu nggak cuma investasi, bahkan perbankan juga. Saya kemarin ngobrol dengan CFA Society Indonesia, dia kemarin kasih sharing yang bagus, dia bilang, bahkan sekarang ada bank, bukan pinjaman dia bilang, deposito ya. Kalau ada perusahaan batubara nempatin deposito, kalau dia nggak kenal, dia nggak mau terima. Ya. Jadi kenapa? Karena dia bilang, kalau saya punya portfolio banyak kasih ke perusahaan yang tidak hijau, saya punya nilai jelek Pak katanya. Nah, jadi ya itu seperti itu. Jadi di asing sudah mulai ada penilaian-penilaian seperti itu. Jadi ada green investment itu oke, tahun ini mungkin karena perang Ukraina Rusia atau apa orang nggak terlalu fokus. Tapi kan eventually akan selesai juga. Eventually kan orang akan kembali ke normal. Seperti COVID, 2 tahun nggak selesai-selesai. Akhirnya kan kita sudah mulai bebas kemana-mana. Nah, jadi ketika green investment mulai dilanjutkan kembali, itu bisa menjadi sentimen negatif untuk sektor energi dan komoditi. Oke, baik. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya teman-teman. Oke, nah aku juga ada beberapa pertanyaan nih Pak dari question box yang kemarin aku taruh di story gitu ya. Ini lebih pada pengen tahu sih gitu ya. Apa sih yang perlu kita perhatikan nih Pak Rudi kalau mau jadi fund manager? Wah, mungkin mau ngikutin jejak Pak Rudi kali ini ya. Makanya nanyanya udah seperti itu. Saya terus terang bukan fund manager. Saya kalau di Panin kerjanya orang operation sama marketing. Jadi saya kalau di Panin membawahi operation sama retail marketing. Jadi penjualan ke nasabah perorangan. Ya kadang-kadang kita terima komplain, katanya produknya kurang perform. Ya kadang-kadang ada yang terima kasih produknya perform, ya macam-macam gitu ya. Jadi saya lebih ke orang marketing sama ini. Nah kalau untuk yang mau berkarir jadi fund manager, kalau Anda sudah bekerja dan sudah mulai pegang fund, harus punya izin wakil manajer investasi, itu sudah pasti. Ya. Nah, kemudian apakah harus punya dulu atau sudah masuk baru dapat dulu gitu? Relatif sih, ada yang perusahaan cari yang sudah punya izin, ada juga yang kalau misalnya kandidatnya bagus sekali, ya kalau dia terima, nanti baru di situnya dia baru ambil ujian WMI gitu. Nah, kalau sertifikasi yang lain-lain ya, CFP, S2 atau apa, itu semua pendukung. Ada yang menggunakan itu, ada juga ya oke, ada bagus, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya untuk peluang kerja ya, harus saya akui sih, jumlah MI di Indonesia cuma 93. Satu perusahaan punya tim investment itu jarang lebih dari 10 orang. Oke. Jadi anggap aja 10 deh. 93 kali 10 berarti 930 kan. Jadi cuma ada 930 lowongan investment di perusahaan MI di seluruh Indonesia. Penduduk Indonesia ada berapa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya fund manager tidak cuma di MI. Asuransi juga kelola dana triliun-triliunan. Dan fund, asuransi juga mencari orang yang punya izin WMI. Yang punya yang sekarang pengelola dana di asuransi harus punya izin WMI. Dana pensiun juga ya. Jadi kalau ingin jadi fund manager jangan hanya terpaku pada MI. Industri asuransi, industri dana pensiun, beberapa yayasan yang besar itu juga mengelola dana yang banyak gitu. Belum lagi orang kaya perorangan. Saya pernah ke rumah orang kaya di daerah Jakarta Utara. Dia itu pasang Bloomberg di dalam situ, hire 2 orang, kelola uangnya dia berapa ratus miliar gitu. Itu Bloomberg 1 bulan langganannya itu minimal 20-25 juta. Dia pasang Bloomberg semua. Wow. Jadi dia bayar 2 orang untuk kelola uang dia. Nah, itu juga fund manager. Gitu. Ya, jadi ya kalau mau jadi fund manager memang kita pikir pasar modal ya. Tapi di luar pasar modal itu juga banyak ya, ada family office. Seperti Saratoga itu kan juga
hedge fund, dia kan seperti reksadana juga sebenarnya. Nah, kemudian ada juga orang-orang kaya, family office atau apa. Jadi kalau memang Anda pengen jadi fund manager ya coba perluas ininya ya. Tapi memang ya saya bilang tadi lowongannya sedikit, yang mau lamar banyak, makanya kompetisinya juga sangat sengit. Itu aja. Oke, nah teman-teman yang mau jadi fund manager nih mungkin cita-citanya gitu, mungkin lagi OTW belajar ya, buat dicatat nih perlu apa aja gitu ya, dan juga diingat bahwa tidak hanya terbatas di pasar modal doang ya Pak sebenarnya gitu ya. Ya. Dan saya bukan Oke, fund manager ya. oh ya, nah Ya. Nah, Pak dan Rudi saya bukan fund bukan fund manager. manager, Ya. diklarifikasi lagi. Oke, ini nggak kerasa udah 1 jam, tapi boleh beberapa pertanyaan terakhir nggak nih Pak sebelum closing nih, karena Ya. Pak Rudi yang live ini banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ini. Oke, aku ambil beberapa pertanyaan terakhir kali ya Pak ya, sebagai penutup juga. Nah, ini dari question box story kemarin juga. Bagaimana Pak Rudi memanage porto pribadi dalam kondisi saat ini dan bagaimana pembagiannya? Yang saya omongkan ke orang saya juga lakukan Pak. Jadi saya bagi aset jadi 3. Persentasenya tidak mesti sama ya, tergantung orang punya ini ya. Jadi sepertiga di yang agresif, itu bisa reksadana campuran atau reksadana saham. Sepertiga di yang konservatif, bisa reksadana pasar uang, pendapatan tetap, yang konservatif. Sepertiganya lagi itu di yang ada fixed income-nya. Kalau di panen itu kayak terproteksi, atau ada satu namanya panen dana berkala. Setiap tanggal 5 bagi hasil Rp5 gitu. Jadi saya bagi jadi 3. Sepertiga yang agresif, sepertiga yang moderat, sepertiga yang ada regular income. Kenapa begitu? Karena 2020 saham habis-habisan, obligasi plus 9-10%. 2022 ini sebaliknya, obligasi sudah mulai babak belur, ya 1 tahun 4 bulan ambil nggak ada untungnya, tapi pada saat sama saham naik 15-20%. Ya, jadi saya punya 3 bagian. Oke. Kemudian kalau pada saat saham sama obligasi nggak kemana-mana, saya dapat regular income. Gitu. Nah, jadi dengan membagi jadi 3 bagian, bobotnya sesuaikan. Kalau saya agresif, yang agresifnya saya gedein. Kalau saya saya moderat, ya saya bagi rata. Saya konservatif, ya konservatif saya gedein. Nah, jadi kita perlu tiga kategori portfolio dengan bobot masing-masing bisa atur sendiri. Sehingga dalam segala situasi market ya oke, kita mungkin sedih kita punya obligasi harganya lagi turun, tapi saham kita lagi bagus. Nah, dan sebaliknya gitu. Oke, mungkin ini biar balance juga nih para teman-teman gitu ya. Jadi nggak, kalau takutnya nih ya biasanya kan yang lagi excited sama saham gitu ya, All in kadang misalnya. kebablasan gitu, semua di Iya. saham gitu ya Pak. Jadi sekalinya kena badai, wah udah runtuh gitu ya, udah runtuh ke Ya. tanah gitu. Kalau Oke, nah IHSG lagi rally semuanya jenius kok, tapi pada saat lagi turun baru kelihatan. pas market lagi bullish, wah tiba-tiba Instagram rame banget nih Pak ya. Iya, Pas lagi bearish, wah hilang semua betul, gitu. betul. Jadi teman-teman juga perlu atur gitu ya, portofolio. Jadi maksudnya kalau teman-teman rasa teman-teman bisa manage porto teman-teman semua di agresif, itu ya terserah teman-teman. Kan teman-teman yang tahu diri teman-teman sendiri ya. Gitu. Kita kan beda-beda juga ngaturnya gimana. Tapi kalau bisa dibilang saran dari Pak Rudi, kurang lebih seperti itu. Sepertiga di agresif, sepertiga konservatif, dan sepertiga di fixed income. Gitu. Jadi ada badai Regular apapun income. tetap ada yang masuk. Regular income. Ya. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Ini ada yang menarik juga kali ya. Aku muncul ini deh dari Diana. Nah, ini mungkin terkait istilah yang itu Pak, sell on me and go away gitu ya. Makanya pada agak ketar-ketir gitu ya, udah agak ketakutan. Diana tanya nih Pak, apakah sebaiknya redeem reksadana saham di bulan Mei atau Juni dan masuk lagi di sekitaran bulan September? Kalau sell in May go away itu kamu jual di akhir April, masuknya lagi itu akhir Oktober. Jadi 6 bulan. Jadi sell in May go away itu adalah suatu siklus yang mengatakan Mei Mei sampai Oktober itu bulan yang jelek untuk saham. November sampai April itu bulan yang bagus untuk saham.
kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Eh, saya kebetulan sudah cukup lama di sini ya. Jadi ada tahun-tahun di mana itu benar, ada tahun-tahun di mana itu salah. Kalau dari pengalaman saya sih, bikin aja misalnya, menurut Anda IHSG wajarnya adalah misalnya 7.200. Ya kalau sudah hit 7.200 ya sudah, amankan, tunggu turun baru Anda beli. Atau Anda bilang 7.500 atau 7.800. Jadi bisa pakai rata-rata dari beberapa yang ada, hitungan Anda sendiri, referensi manapun boleh. Nah, ketika Anda baru jual ketika itu hit the target gitu. Atau saham-saham atau reksadana secara spesifik sudah hit the target, baru Anda amankan. Kalau kita pakai periode begini, bagaimana kalau habis Anda redeem all di bulan Mei, Juninya masih rally? Gitu kan. Nah, jadi kalau untuk timing saham menurut saya lebih baik, lebih praktis dengan menentukan target. Nah, dan secara portfolio tadi saya bilang dibagi 3 bagian. Ada bagian yang agresifnya di saham, ada bagian yang ada regular income, dan ada bagian yang ada konservatif. Jadi saya lihat seperti itu lebih efisien sih. Dari pengalaman saya ya, bertahun-tahun ya. Ya, saya juga pernah senang sekali waktu indeks naik, harga reksadana naik, tapi waduh kok lagi jelek-jelek banget gitu. Karena terlalu terkonsentrasi. Lebih baik saya punya 3 bagian, jadi saya always happy gitu. Lagi saham obligasi nggak kemana-mana, saya dapat regular income. Obligasi lagi bagus, sepertiga saya punya naik. Saham lagi bagus, sepertiga saya naik. Jadi yang penting dalam investment itu adalah happy. Kalau kita terlalu terkonsentrasi dan salah, bawaannya sudah pengen marah gitu. Itu sih. Udah kesel sendiri gitu ya Pak.